Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 871-875. Mendengar ini, Chang Yunsan tidak bisa menahan batuk, siapkan bahan obat lainnya dulu. Tidak. Bahan-bahan lainnya sudah siap, di mana saya bisa mendapatkan darah alkemis gila. Gu Yanzi mengambil resepnya dan menyerahkannya kepada Lin Xiyu, yang berdiri di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, ajak saja gadis kecil lain untuk jalan-jalan. Pergi ke gudang perusahaan bahan obat Xingsheng untuk mendapatkan bahan obat ini. Pada dasarnya, semuanya tersedia, kecuali salah satu bahan obat yang disebut darah alkemis gila, saya harus mencari seseorang untuk mencarinya di tempat lain. Segera, setelah Lin Xiyu pergi, Gu Yanzi meminta Bai Ying keluar lagi. Jika saya tidak akan keluar, apa yang bisa dia lakukan untuk mempermalukannya? Bai Ying berdiri di dekatnya dan berkata dengan marah, saya akan menonton dari sini. Keluar. Gu Chen memelototinya dan berkata, obatnya akan kembali lagi nanti. Tolong bantu saya merebusnya. Keluarlah segera setelah kamu keluar. Apa buruknya itu? Setelah itu, Bai Ying berbalik dan berjalan keluar pintu. Gunakan jarum perak untuk merangsang titik akupunkturnya terlebih dahulu. Kami akan melindungimu, kata Gu Yanzi dengan tenang dengan tangan di belakang punggung. Kini kondisi Bai Ruohan sudah mencapai titik di mana penyakit sudah merambah ke sumsum tulang, sebenarnya sulit untuk menekan rasa dingin di tubuhnya hanya dengan mengandalkan perkataan Gu Chen. Sebelumnya, Gu Chen menghabiskan banyak energi untuk bertahan. Kali ini, bahkan jika dia bisa menggunakan jarum perak untuk mengendalikannya, dengan keahliannya sendiri, dia mungkin akan kelelahan setelahnya. Jimat sekuat jimat hati merah hanya memiliki efek 1 bulan pada Bai Ruohan. Bahkan jika Gu Chen adalah seorang pejuang di alam fana dan juga tubuh 9 ganda, dia mungkin tidak mampu menahan masukan energi yang secara terus-menerus. Ketiganya bekerja sama, dengan Gu Chen memberikan akupuntur utama, dan keduanya menggunakan kekuatan internal mereka sebagai suplemen. Mereka pertama-tama menyuntikkan yang qi ke tubuhnya untuk menghaluskan 8 meridiannya yang luar biasa. Dia tidak ragu-ragu dan langsung membantu Bai Ruohan berdiri dan melepas sebagian bajunya, yang setidaknya membuatnya bisa melihat titik akupuntur. Memanggil. Barisan jarum perak dimasukkan ke punggung Bai Ruohan, dan mereka benar-benar bergoyang dari sisi ke sisi. 13 teknik akupuntur Hua Tuo. Gu Yanzi meletakkan tangannya di punggung dan mengangguk sambil berpikir. Setelah jarum perak jatuh, Gu Chen mulai mengaktifkan dantian untuk menyuntikkan kekuatan internal untuk merangsang titik akupuntur. Terlihat dengan mata telanjang bahwa ada udara putih dingin di tubuh Bai Ruohan yang terus-menerus menyedot energi yang miliknya. Seolah-olah energi dingin telah terakumulasi di tubuhnya, dan energi yang tidak pernah cukup untuk menetralisirnya. Yin dan yang sangat tidak seimbang, atau pada dasarnya hanya ada energi yin dan tidak ada energi yang sama sekali. Apakah tidak ada masalah dengan tubuh seperti itu? Jadi begitu Gu Chen menyuntikkan energi yang ke dalam tubuhnya, Bai Ruohan sepertinya memiliki kekuatan di tubuhnya yang terus-menerus menyerap energi yang miliknya. Semakin dingin perasaannya, semakin dia harus mengaktifkan dantiannya untuk terus membakar energi internalnya. Apakah kamu menonton pertunjukannya? Gu Chen memandang Chang Yunsan dan Gu Yanzi dan berkata dengan suara yang dalam. Keduanya saling memandang dan kekuatan batin mereka diaktifkan sepenuhnya. Kejutan yang kuat ini membuat Gu Chen tertegun sejenak. Dia sudah lama mengetahui bahwa Chang Yunsan berada di puncak alam transformasi. Yang mengejutkan Gu Chen adalah pria di sebelahnya sama sekali tidak kalah dengan kekuatannya. Keahliannya sebenarnya berada di sekitar puncak alam transformasi fana. Auranya terbuka penuh, dan seluruh ruangan dipenuhi aura energi internal. Mereka mengangkat tangan Bai Ruohan, masing-masing satu tangan, dan menyuntikkan energi internal ke dalamnya dengan telapak tangan saling berhadapan. Gu Chen bisa merasakan udara dingin di tubuh Bai Ruohan mencair sedikit demi sedikit. Kondisi ini seperti manusia, sangat rakus. Kali ini mungkin Anda dapat menstabilkan diri dengan yang qi kecil ini, tetapi lain kali Anda mungkin membutuhkan lebih banyak yang qi. Mereka bertiga bekerja sama untuk menekan rasa dingin di tubuhnya, tetapi jika Bai Ruohan sakit lagi lain kali dan Gu Chen adalah satu-satunya di sini, saya khawatir meskipun dia menghabiskan seluruh energinya, dia tidak akan mampu menekannya lagi. 10 menit kemudian, pintunya sekarang terbuka. Arus hangat segera dilepaskan dari dalam, yang merupakan panas yang dihasilkan oleh konsumsi energi internal mereka tadi. Gu Chen sudah terpuruk di sofa saat ini. Dengan bantuan gabungan dari Chang Yunsan dan Gu Yanzi, dia hampir tidak bisa menahan rasa dinginnya. Namun dia sendiri juga menghabiskan separuh energinya dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Terima kasih banyak, Paman. Kamulah yang membantuku terakhir kali di kota Fengtian, dan kamu lagi hari ini. Aku sangat bersyukur. Aku masih punya anggur enak di sini.
Ayo kita minum malam ini. Gu Chen menatap Gu Yanzi dan terkekeh lagi pula. Aku belum menanyakan namamu. Aku hanya seseorang yang tidak dikenal. Panggil saja aku senior. Oke. Tapi memang benar kalau dipikir-pikir, biasanya puncak alam fana selamanya. Berapa banyak master kuat yang mau memberitahukan nama mereka kepada orang lain di luar. Bahkan gurunya sendiri bersembunyi dalam kegelapan dan tidak ingin lebih banyak orang mengetahui keberadaan mereka. Semakin banyak guru mereka, semakin rendah hati mereka, dan semakin mereka suka menyebut diri mereka anonim. Kamu nak. Aku tahu kamu telah menyembunyikan sebagian anggur Zuo Xiaoyao. Chang Yunsan menjilat bibirnya dan berkata dengan marah. Beberapa orang perlahan meninggalkan ruangan. Sekarang kondisi Bai Ruohan baru saja stabil, dan jimat hati merah masih cukup efektif, seharusnya tidak ada masalah lain dalam beberapa hari. Setelah itu, jika Anda menggunakan ramuan untuk pemeliharaan, Anda dapat menundanya hingga festival Lentera selesai. Adapun berapa lama dia bisa hidup setelah ini, itu tergantung apakah Gu Chen dapat menemukan cara lain untuk memperpanjang hidupnya. Segera, Lin Xiu kembali dengan membawa bahan obat. Dia memasukkan semua bahan obat ke dalam kaserole dan merendamnya sebelum bersiap untuk merebusnya. Bahan obat sudah siap. Dari mana kamu mendapatkan darah alkemis gila? Beri aku alamatnya dan aku akan mengambilnya sendiri. Gu Chen memegang pisau kupu-kupu dari lengan bajunya dan berkata dengan suara yang dalam. Gu Yanzi menunjuk keluar halaman saat ini, siapa di luar? Di mana ada seseorang? Tidak ada siapa-siapa. Gu Chen hanya menoleh saat ini. Kalau begitu aku mungkin salah. Ayo kita rebus dulu semua ini. Kalau dipikir-pikir, belum tentu darah alkemis gila bisa berguna. Itu hanya pengenalan obat. Menambahkan sedikit darah yang dimiliki api Ganoderma lucidum efek yang sama. Gu Yanzi meletakkan kaserole di atas meja dan berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Chang Yunsan sedang mengatupkan giginya erat-erat dan mengatupkan tangan kanannya erat-erat di belakang punggungnya. Mungkin Gu Chen bahkan tidak menyadari ada luka besar di telapak tangannya, dan masih mengeluarkan darah. Oke, aku akan mengirim seseorang untuk mengambil api Ganoderma. Kata Gu Chen ragu. Dasar anak nakal. Ayo pergi dulu. Ayo buat hidangan yang lebih enak malam ini. Setelah Chang Yunsan selesai berbicara, dia berjalan keluar. Adapun Gu Yanzi, dia hanya mengangguk padanya dan mengikutinya keluar. Setelah kedua orang itu pergi, Gu Chen hendak berbalik dan berjalan ke dapur, ketika Lin Xiu sedang memegang kain pel dan mengepel tempat Chang Yunsan baru saja berdiri. Aneh, dari mana darah ini berasal? Darah. Gu Chen juga baru saja mencium bau darah. Awalnya, dia mengira itu berasal dari hidung Bai Ruohan, jadi dia segera mencium bau kaserole di dalamnya, dia langsung mengangkat kepalanya seolah tiba-tiba tercerahkan. Apakah dia alkemis gila? Hal ini membuat Gu Chen sedikit bingung. Mungkinkah alkemis gila yang legendaris, alkemis gila yang tidak dapat ditemukan Ye Dongqing bahkan setelah mencarinya, selalu berada di sisinya? Apakah lelaki tua itu benar-benar alkemis gila yang legendaris? Di luar pintu, Chang Yunsan baru saja merentangkan tangannya, dan darah di telapak tangannya masih mengalir sedikit. Brengsek. Yanzi, kamu sangat kejam. Kamu hampir memotong telapak tanganku. Gu Yanzi juga menggaruk kepalanya karena malu, maaf, aku sedikit cemas, jadi aku tidak bisa mengendalikannya. Kamu sangat kuat. Semuanya akan baik-baik saja setelah 2 hari. Mengetahui ayah dan anak ini, mereka pasti diutus Tuhan untuk membantuku mengatasi bencana. Mungkin karena dia telah mencapai puncak alam fana, dia mengirim ayah dan putranya untuk menyiksanya guna mengatasi kesengsaraan surgawi. Lagi pula, jika dia ingin berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, dia pasti harus sama energiknya dengan Biksu Tang. Hanya sedikit darah. Aku akan membelikanmu 2 pil Phoenix nanti untuk mengisinya kembali. Gu Yanzi memutar matanya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum bercanda. Tapi Chang Yunsan menutupi tangan kirinya dengan tangan kanannya dan menatapnya dengan marah. 3. Saya kehilangan darah dan vitalitas saya rusak. Butuh waktu lama untuk memulihkannya. Bukankah kamu juga mengetahuinya? Oke, 3 pil. Tapi, apakah anakku selalu begitu penuh kasih sayang? Gu Yanzi melihat kembali ke villa sambil berjalan. Anaknya pandai dalam segala hal, baik itu bakat, keberanian, atau keberanian, pada dasarnya Gu Yanzi puas dengan itu. Memang benar ayah harimau tidak mungkin memiliki anak anjing. Segalanya baik-baik saja, tetapi mengapa anaknya mewarisi kebajikan dalam hal memiliki banyak wanita? Sial. Waktunya berbeda sekarang. Apa yang terjadi di sini? Kembalilah malam ini dan lihat lebih dekat. Putramu hampir sama baiknya denganku dalam hal menjemput perempuan. Kata Chang Yunsan dengan ekspresi bangga di wajahnya. Mungkin orang lain akan mengira dia sedang membual ketika mendengar ini, tapi Gu Yanzi tidak meragukannya sama sekali. Chang Yunsan tidak berbohong.
20 atau 30 tahun yang lalu, dia juga seorang tokoh terkenal di dunia. Sebagai keturunan sekte lembah hantu, ia selalu membawakan efek spesialnya sendiri dan menjadi sasaran daya tarik dari berbagai kekuatan kemanapun ia pergi. Selain itu, ia masih muda, tampan, dan menarik pada saat itu, jadi pada dasarnya hanya ada beberapa penggemar dimanapun ia muncul. Di ibu kota kekaisaran, para wanita dari keluarga kaya memimpikannya siang dan malam, dan kekaguman mereka terhadapnya tidak kalah dengan para gadis yang mengejar bintang saat ini. Bahkan saat itu, banyak wanita yang rela menyerahkan status kaya dan wanita pertama, atau bahkan status bangsawannya, demi dia. Lagi pula, siapa yang tidak menyukai pria tampan, dan siapa yang tidak menyukai wanita cantik. Terlepas dari betapa cerobohnya penampilannya sekarang, jika dia merapikannya, dia pasti akan menjadi paman yang tampan dan menawan. Berjalan di bar tempat berkumpulnya wanita, saya khawatir masih ada gadis berusia 18 tahun yang datang untuk berbicara padanya. Seorang lelaki tua berusia 50-an atau 60-an masih bisa diajak ngobrol oleh seorang gadis berusia 18 tahun. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ketika dia masih muda, dia tidak kalah romantisnya dengan Gu Chen sekarang. Sekalipun dia ceroboh seperti sekarang, begitu dia kembali ke ibu kota kekaisaran, masih banyak wanita menikah yang bersedia tinggal bersamanya terlepas dari keluarga mereka demi dia. Jadi ada pepatah populer saat itu, tahan api, tahan maling, dan tahan api. Seperti kamu. Jika itu masalahnya, bukankah anak ini akan tamat? Jika Anda keluar untuk bermain-main, cepat atau lambat Anda harus membayarnya kembali. Gu Yanzi meletakkan tangannya di punggung dan mendesah pelan. Chang Yunsan juga mengikuti di belakang dan terkekeh, ini berbeda. Saya benar-benar bajingan pada saat itu. Saya jatuh cinta dengan semua wanita yang saya temui dan membuang orang lain tidur dengan saya. Jadi saya pantas menerima balasan, tapi dia sedikit berbeda. Anda bisa menyebutnya bajingan, tapi dia tetap mau mengambil tanggung jawab. Kamu bisa menyebutnya bukan bajingan. Hei, menyenangkan menjadi muda. Di malam hari, semua orang kembali ke villa. Meskipun ini masih festival musim semi, banyak tempat sudah mulai bekerja pada hari ke-8 festival musim semi. Ling Meixue juga ingin mengambil cuti beberapa hari lagi, tetapi sebagai bos perusahaan, siapapun dapat meminta cuti, tetapi dialah satu-satunya yang tidak dapat meminta cuti dimulai secara normal, dan proyek di bagian barat kota tidak dapat dimulai secara normal. Jika seseorang mengambil hari libur ekstra, dia akan kehilangan sebagian besar gajinya. Jika dia mengambil hari libur dan semua proyek dihentikan, hari yang hilang akan dihitung sebagai puluhan juta. Dia juga baru saja kembali dari perusahaan, dan semua hal yang baru saja dia lanjutkan terakumulasi. Dia ada di sini. Dia baru saja pingsan di sofa ketika dia sampai di rumah. Makanan sudah siap, dan ada lebih dari selusin hidangan, dan seluruh meja hampir tidak muat. Sang Guan Ying bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Meskipun Gu Chen membuatkan makanan lezat untuk mereka setiap hari, di masa lalu, dia pada dasarnya memasaknya sesuai dengan standar satu hidangan per orang, tetapi hari ini dia telah memasak lebih dari selusin hidangan, seperti ada tamu yang datang. Bai Ruohan berjalan turun dari lantai 2 dengan linglung. Melihatnya seperti ini, Gu Chen untuk sementara merasa lega. Jika memang ada dunia bawah di dunia ini, maka Raja Neraka mungkin ada di bawah tanah dan bersumpah, mengapa kamu mencoba terjebak denganku di sini? Setiap kali hidup Bai Ruohan tergantung pada seutas benang, tetapi dia tidak bisa mati, dan dia diselamatkan oleh Gu Chen. Segera, ada ketukan di pintu. Siapa itu di pintu? Sang Guan Ying bergumam sambil berjalan ke depan. Tak perlu dikatakan lagi, Chang Yunsan dan senior seharusnya sudah tiba. Sejauh ini, Gu Chen belum menyadari bahwa ini adalah ayahnya. Gu Chen adalah versi muda dari Gu Yanzi. Punggung mereka terlihat sangat mirip. Tapi Gu Yanzi memiliki potongan rambut di usia parubaya dan tidak lagi setampan saat dia masih muda. Wajar jika awalnya tidak mengenalinya. Mungkin Gu Yanzi terlihat seperti Gu Chen sebelumnya, tapi dia juga tahu itu. Alasan mengapa Chang Yunsan setuju untuk datang ke jamuan makan ini mungkin karena anggurnya. Zuo Xiaoyao hanya memiliki sisa 1 pon anggur terakhir saking dinginnya dia meminta seseorang dari keluarga Jiang untuk membawakan 3 botol Feitian Moutai agar lebih mudah. Saat dia membuka pintu, ternyata itu adalah Chang Yunsan dan Gu Yanzi. Mereka tercengang. Yah, masing-masing bisa disebut cantik dan harum. Chang Yunsan terkekeh pelan dan berkata, lagi pula, ini hanyalah puncak gunung es. Masih banyak lagi di luar sana. Sulit untuk memilih siapa yang akan menjadi menantu perempuan Anda. Dasar bocah, ayahmu sangat berdedikasi, kenapa kamu tidak mewarisi ini dariku? Gu Yanzi juga berkata tercengang. Gu Chen juga melihat kedua orang yang berdiri di depan pintu dan melambai, oke, masuk. Ini juga pertama kalinya mereka berkumpul saat tahun baru Imlek.
Dari perkataan Chang Yunsan, sepertinya beberapa waktu lalu dia pergi ke ibu kota kekaisaran dan kembali baru-baru ini. Kamu akan berangkat lagi besok. Gu Chen memandang Chang Yunsan dan berkata dengan suara yang dalam. Dia duduk di samping, memegang sepotong daging kambing, dan berkata sambil tersenyum, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya harus pergi. Setelah saya pergi, jangan ambil harta karun saya di rumah. Hartamu, aku tidak tertarik dengan itu, tapi kamu harus membuatkan beberapa ramuan untukku. Kalau tidak, aku akan pergi ke kamarmu dan mencuri obat mujarabmu. Dalam situasi Bairuohan saat ini, dia hanya bisa memikirkan langkah yang pertama. Menggunakan pil untuk menstabilkan situasi, setidaknya sambil Gu Chen memikirkan cara yang baik. Jangan khawatir, saya akan meninggalkan Anda sejumlah pil sebelum saya pergi, yang akan bertahan sampai saya kembali lagi nanti. Yah, mengandalkan pil obat tidak bisa menstabilkan kondisi dalam waktu lama, jadi kamu harus memikirkan cara lain. Jika kamu benar-benar menyukainya, biarkan dia meninggalkan sedikit pemikiran dan jejak di dunia, dan itu tidak akan menjadi sia-siakan. Maksudnya adalah jika nanti tidak ada lagi yang bisa dilakukan, biarkan Bairuohan mengandung anaknya, yang setidaknya bisa membuatnya tetap hidup sekitar 9-10 bulan. Tapi Gu Chen tidak mau. Jika dia melakukan itu sama saja dengan menyerahkan semua metode untuk menyelamatkannya. Jika terus seperti ini, dia masih bisa mencari buku-buku kuno, dan dia mungkin bisa menemukan solusinya di beberapa buku. Saya tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Jika tidak berhasil, saya akan membawanya ke Gunung Kunlun, Gunung Langya, atau Sekte Wanjian. Saya tidak percaya ada begitu banyak sekte berusia ribuan tahun, dan aku tidak dapat menemukan jalan. Bukan masalah besar, aku menjilat wajah mereka dan datang mencarinya satu persatu. Gu Chen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Gunung Kunlun adalah tempat paling misterius dalam sejarah. Dikatakan bahwa banyak praktisi ada di sini, dan ada banyak dewa di sana. Sekte tersembunyi di atas pasti memiliki teknik yang tidak diketahui dunia luar, jika tidak berhasil, Anda masih bisa pergi ke Gunung Langya untuk menemukan sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun, Sekte Wanjian. Setiap sekte tersembunyi memiliki rahasia kunonya sendiri, dan seringkali rahasia ini dirancang khusus untuk mengobati penyakit sulit ini. Hei, bahkan aku belum memikirkan metode apapun yang dapat diandalkan untuk saat ini, apalagi sekte lain. Chang Yunsan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata. Coba pikirkan, sekte lembah hantu juga memiliki sejarah ribuan tahun, dan pertama kali menjadi terkenal pada periode negara-negara berperang, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Apalagi jika Chang Yunsan diisukan sebagai alkemis gila, maka kemampuannya harus diakui oleh semua kekuatan besar. Secara logika, seorang alkemis gila tidak bisa memikirkan cara untuk menyembuhkan penyakit Bairuohan. Gu Chen curiga lelaki tua itu juga ingin mengandung anak setelah mereka berdua dengan cepat melakukan hal seperti itu. Yang satu adalah keturunan Dan Feng, dan yang lainnya berbakat. Anak yang lahir dari anak ini mungkin memiliki bakat yang jauh lebih hebat daripada Gu Chen Cai. Bukan hanya Chang Yunsan yang memiliki rencana ini, saya khawatir kakek Jiang, kakek Long dan yang lainnya juga berpikir demikian. Gu Chen sangat berbakat, jadi makhluk seperti apa yang lebih berbakat dari dia. Jadi dia curiga lelaki tua ini seharusnya mengetahui semacam metode pengobatan dan sengaja menyembunyikannya tanpa berkata apa-apa. Oke, ayo kita minum. Semua orang duduk, tapi melihat penampilan Chang Yunsan yang jorok, gadis-gadis ini tidak mau duduk terlalu dekat dengannya. Orang tua, kamu tidak punya uang, tapi kenapa kamu memakai kain lap setiap hari? Kamu bukan lagi seorang pertapa. Kamu harus keluar kapan saja. Tidak bisakah kamu memperhatikan penampilanmu? Gu Chen juga berkata tanpa daya. Dia sama sekali tidak keberatan dengan gambaran lelaki tua itu. Bahkan jika lelaki tua itu benar-benar seorang pengemis, Gu Chen tidak keberatan duduk bersama dan minum. Tapi hanya karena dia tidak keberatan, bukan berarti orang lain tidak keberatan. Alasan utamanya adalah lelaki tua ini terlalu tidak terawat. Satu-satunya perbedaan dengan tunawisma di luar adalah jumlah lalat yang berkeliaran di sekitarnya lebih sedikit. Hei, apa yang kamu tahu? Jika aku membersihkannya, aku takut aku akan mencuri perhatianmu. Bahkan dalam situasiku saat ini, auraku masih akan membuatmu kewalahan. Chang Yunsan menyilangkan kaki dan tersenyum jahat. Ketika Lin Xiyu di samping mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk air. Paman, kamu terlalu konyol. Meskipun pria ini tidak terlalu tampan, menurutku kamu mungkin tidak bisa menyusulnya ketika kamu masih muda. Lin Xiyu telah menyinggung Gu Chen dan orang tua itu. Mengapa kamu berbicara? Jika seseorang berpura-pura, biarkan saja dia berpura-pura. Di usianya, dia tidak memiliki hobi lain, yang harus dia lakukan hanyalah berpura-pura. Mengapa kamu harus mengekspos orang lain? Kata Gu Chen dengan seringai di wajahnya.
Chang Yunsan sangat marah ketika mendengar ini. Hei, apa yang kamu bicarakan? Kamu tahu, aku sangat menawan saat itu. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah ke ibu kota kekaisaran dan bertanya. Siapa yang tidak tahu namaku, Chang Yunsan? Berapa banyak wanita yang memohon untuk menjadi wanitaku? Tidak ada seorang pun di meja yang membantahnya, mereka semua mengira dia sedang omong kosong, dan semua orang terus makan. Saat itu, banyak wanita melompat dari gedung dan sungai demi aku, dan tak terhitung banyaknya dari mereka yang memutuskan hubungan dengan keluarga mereka. Wanita-wanita itu sangat menginginkanku saat itu. Sedangkan aku harus membayarnya, itu sangat menyebalkan. Xiao Chen, apakah dosa mengatakan bahwa pria ini terlalu tampan? Wanita itu seperti serigala, jika mereka menemukanku, mereka harus tidur denganku. Aku tidak berdaya. Chang Yunsan menjadi semakin antusias saat dia berbicara dan tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ling Meixue tiba-tiba tidak bisa menahannya lagi, menutup mulutnya dan berdiri. Aku tidak tahan lagi, aku mau muntah. Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri dan berlari menuju toilet. Hei! Apa yang terjadi padanya? Chang Yunsan bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Gu Chen tidak bisa menahan senyum pahit, mungkin dia mabuk. Dia minum jus. Jus beralkohol, kamu minum terlalu banyak, dan kamu mabuk. Saat dia hendak berbicara, Lin Xiu menutup mulutnya dan berlari ke toilet. Hei! Ada apa dengan ini? Mabuk juga. Gu Yanzi di samping akhirnya tidak bisa menahannya, menepuk bahu Chang Yunsan dan terkekeh, oke, jangan katakan apa yang kamu sebutkan sebelumnya. Itu semua dari bibirmu, siapa yang percaya dengan apa yang kamu katakan? Apakah kamu percaya? Chang Yunsan memandangnya. Dia merentangkan tangannya, saya percaya. Tapi jika mereka belum mengalaminya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka pasti tidak percaya. Orang lain mungkin tidak mempercayainya dan menganggap Chang Yunsan sedang membual, tapi Gu Yanzi masih sangat mengerti di dalam hatinya. Orang ini memang mengatakan yang sebenarnya. Terkadang ketika dia mengatakan yang sebenarnya, banyak orang mengira dia sedang membual. Terkadang ketika dia mengatakan yang sebenarnya, orang-orang menganggapnya omong kosong. Mereka pergi ke ibu kota kekaisaran beberapa hari yang lalu dan melakukan perjalanan khusus untuk menghubungi Su Meiniang dan Chang Yunsan, keduanya adalah tokoh berpengaruh pada masa itu. Penampilan mereka telah berubah dalam 20 tahun terakhir, sehingga hanya sedikit orang di ibu kota kekaisaran akan mengenali mereka. Tetapi jika Anda ingin tinggal, pendaftarannya mudah, jadi Anda harus mencari seseorang yang dapat diandalkan di ibu kota kekaisaran. Dulu Chang Yunsan memiliki banyak wanita, tetapi yang terakhir dia hubungi hanya Su Meiniang, tetapi wanita ini memang dapat diandalkan. Dia menemukan tempat tinggal yang bersih di ibu kota kekaisaran, dan dia sama sekali tidak menyukai penampilan Chang Yunsan saat ini. Dia harus tidur di ranjang yang sama dengannya malam itu, tetapi sekarang Chang Yunsan sudah lama tidak melakukan hubungan seks dengan wanita selama bertahun-tahun. Itu akan memungkinkan dia untuk sukses. Tapi dengan kata lain, sekarang dia sudah seperti ini, jangankan wanita, pria pun enggan dekat dengannya, apalagi wanita. Tapi Su Meiniang, sebagai oiran saat itu, sudah pria yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, bahkan jika dia adalah Chang Yunsan tidak menyukai penampilannya sekarang, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang anak laki-laki berkulit putih yang terobsesi dengan banyak wanita saat itu. Hei! Aku semakin tua. Pria yang baik tidak sehebat dulu. Chang Yunsan juga meminum segelas anggur dan tertawa keras, jika dia tidak mati, mungkin kepribadianku tidak akan seperti itu ini. Katanya sambil mengisi anggur. Mungkin ceritanya ada di dalam anggur. Kegembiraan sebelumnya awalnya karena Chang Yunsan membual tentang dirinya sendiri, tetapi karena suatu alasan, kepribadiannya tiba-tiba berubah dan dia berhenti membual, dan semua orang di meja anggur tiba-tiba menjadi diam. Yang membuat Gu Chen sedikit terkejut adalah senior tak dikenal yang duduk di seberangnya sedang menatapnya dari waktu ke waktu. Setelah makan malam, Chang Yunsan sudah mabuk dan tidak sadarkan diri. Dia tidak tahu apakah dia benar-benar mabuk atau hanya berpura-pura mabuk. Singkatnya, dia dibantu oleh Gu Yanzi ketika dia pergi. Pesta berlangsung hingga larut malam. Gu Chen sedang berguling-guling. Saat ini, Bai Ruohan setidaknya sudah tertidur, jadi dia menyelinap keluar secara diam-diam. Dia diam-diam datang ke balkon dan mengeluarkan sebatang rokok dan bersiap untuk menyalakannya, tetapi anehnya, pemantik api tidak mau menyala. Aku akan melakukannya. Tiba-tiba, suara seperti itu datang dari belakang, membuat Gu Chen gemetar. Berbalik, dia melihat bahwa itu tidak lain adalah Sang Guan Ying. Kamu membuatku takut setengah mati. Kenapa aku tidak menyadari kamu ada di sini? Gu Chen bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Secara logika, itu seharusnya tidak mungkin. Dengan kepekaannya, dia seharusnya bisa mendeteksinya. Sang Guan Ying hanya merentangkan tangannya dan terkekeh, guruku mengajariku teknik pernapasan tersembunyi Tao.
Selama kamu mengatur napas, kamu dapat mencegah siapapun menemukan jejak. Sulit untuk mendeteksinya. Kamu tidak tidur padahal sudah larut malam. Apa yang kamu lakukan di sini? Gu Chen tahu sebelumnya bahwa Sang Guan Ying belajar di bawah bimbingan Chang Yunsan, dan dia terutama belajar penyulingan obat. Namun, Chang Yunsan belum berada di Jiangsu selama periode ini, jadi dia hanya bisa mempelajari teknik pemurnian obat yang telah dikonsolidasikan berulang kali. Namun, Sang Guan Ying membutuhkan waktu 3 bulan untuk mempelajari teknik pernapasan Tao yang paling sederhana. Saya tidak bisa tidur. Saat Sang Guan Ying berbicara, dia menyalakan korek api dan menyalakan rokok untuknya. Apakah kamu khawatir? Gu Chen menarik napas dalam-dalam dari rokoknya dan menjentikkan abunya dan tersenyum ringan. Sejujurnya, dia sangat akrab dengan Sang Guan Ying. Wanita ini bisa membuat pilihan untuknya berkali-kali, dan Gu Chen sangat percaya bahwa hatinya ada bersamanya. Sama seperti dia percaya pada Murong Waner, jadi dia bisa membiarkan mereka berdua melakukan apa saja, bahkan jika itu berarti mengerahkan banyak uang, Gu Chen tidak akan menanyakan satu pertanyaan pun. Namun ia selalu mewaspadai Qiu Yue. Mungkin di satu sisi, wanita ini tidak dianggap miliknya, dan di sisi lain, ia terlalu pintar. Bahkan hingga saat ini, ia belum memahami identitas sebenarnya. Bagaimana orang awam bisa mengetahui begitu banyak informasi jika mereka tidak mengenal dua bagian keluarga bangsawan dan keluarga kaya sejak kecil? Reaksi yang normal adalah reaksi Ling Meixue. Dia tidak menyangka bahwa masyarakat terbagi menjadi banyak tingkatan, dan tingkatan yang mereka tinggali sekarang masih berada di bawah masyarakat. Jika kita benar-benar ingin membedakannya, masyarakat dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, keluarga bangsawan, keluarga kaya, dan masyarakat biasa. Meskipun nilai pasar Ling Meixue melebihi 10 miliar termasuk semua industri, dia hanya dapat bertahan di level teratas dari level masyarakat biasa. Mungkin banyak orang sudah berpikir bahwa orang kaya seperti Ling Meixue dan lainnya di Jiangsu lebih unggul dari yang lain, tetapi mereka tidak tahu bahwa ada kekuatan yang lebih kuat di atas, dan bahkan di luar keluarga bangsawan, ada banyak kekuatan yang berada di luar kendali. Ini juga alasan mengapa Sang Guan Ying menderita insomnia malam ini. Sebelum dia bertemu Gu Chen, dia bahkan tidak tahu bahwa masyarakat ini begitu rumit, dan banyak hal yang sebenarnya bukan hanya tentang menghasilkan uang. Dia telah berusaha sangat keras untuk lebih dekat dengan dunia Gu Chen, tetapi setiap kali dia berpikir dia akan menyentuh dunia Gu Chen, dia menemukan bahwa dia tidak mengerti apa-apa sama sekali. Berapa lama bagiku untuk benar-benar memasuki duniamu? Sang Guan Ying menatapnya dengan bingung dan berkata. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, duniaku. Ini. Dunia kalian para pejuang. Setiap kali kupikir aku bisa dekat denganmu, tapi setiap kali aku merasakan itu kita berjauhan. Sang Guan Ying menundukkan kepalanya dan mendesah pelan. Dunia para pejuang. Dunia para biksu. Kungfu, jimat, dan garis keturunan kuno. Jika dia tidak berhubungan dengan Gu Chen, Sang Guan Ying mungkin tidak akan pernah mendengar hal ini seumur hidupnya. Ternyata selain menghasilkan uang, banyak sekali hal yang belum diketahui di dunia ini. Dulu dia berpikir selama dia punya cukup uang, sadiaya bisa menguasai dunia, tapi sekarang sepertinya dia masih jauh dari itu. Apalagi setelah menjadi murid dari Chang Yunsan, formula, jimat, dan beberapa alat pemurnian obat yang dia ajarkan adalah hal-hal yang merusak pandangan hidupnya. Dia tidak pernah percaya akan keberadaan benda-benda ini sebelumnya. Jika dia tidak menyentuhnya secara pribadi, dia tetap tidak akan mempercayainya. Setelah melafalkan mantra, api di kuali benar-benar bisa menyala atau padam hanya dengan memerintah. Oleh karena itu, hal inilah yang membuat Sang Guan Ying merasa terlalu banyak kejutan di dunia ini. Sebenarnya, entah itu duniaku atau duniamu, kita sebenarnya di dunia yang sama. Hanya saja kamu belum pernah terpapar dengan hal-hal yang aku alami sejak kecil. Yang kamu alami sejak kecil adalah wajib belajar 9 tahun, dan saya sudah terkena hal itu pada saat itu. Kita sudah berada di ambang hidup dan mati, jadi tidak perlu dengan sengaja berintegrasi ke dalam dunia saya. Jika lingkarannya berbeda, akan sangat tidak nyaman untuk berintegrasi secara paksa. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan lembut. Jika orang-orang dari berbagai kalangan ingin berbaur, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Misalnya, jika seorang pria dari keluarga kelas pekerja biasa ingin berintegrasi ke dalam kehidupan Sang Guan Ying, ia harus terlebih dahulu mencapai kebebasan finansial dan memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukungnya agar bisa dekat dengan kehidupan Sang Guan Ying. Pelayaran, pesta, makan malam, semuanya dipenuhi dengan bau uang. Hal lainnya adalah meskipun Sang Guan Ying berasal dari keluarga pengusaha kaya biasa, ia tetap memiliki kekayaan keluarga puluhan miliar. Jika orang biasa ingin dekat dengan kehidupannya dan mengejarnya, bisa dibayangkan harga yang harus mereka bayar. Misalnya, berapa banyak orang yang dapat memperoleh penghasilan puluhan miliar yuan. Tidak semua orang sekuat Gu Chen.
Jenius hanya memiliki peluang dari 100 juta orang. Lebih banyak orang adalah orang biasa yang ingin berintegrasi ke dalam kehidupan Sang Guanying, baik itu uang, pengetahuan, atau etika biasa orang-orang kelas bawah. Hal yang sama juga berlaku. Jika dia ingin menyentuh dunia Guchen, dia harus membayar mahal. Semakin jauh dia pergi, semakin sedikit uang yang dapat menyentuhnya. Anda harus mengandalkan kekuatan, Anda harus mengandalkan kekuatan. Hanya mereka yang memiliki gaji tahunan 100.000 yuan yang dapat menyentuh lingkaran dengan gaji tahunan ratusan ribu, dan hanya mereka yang memiliki gaji tahunan ratusan ribu yang dapat menyentuh lingkaran dengan gaji tahunan sebesar 1 juta. Jika kamu benar-benar ingin menyentuh lingkaran yang berhubungan denganku, apa yang harus kamu bayar dan pelajari jauh lebih banyak daripada orang biasa. Aku tidak ingin kamu membuat dirimu begitu lelah setelah mengenalku. Gu Chen dengan lembut membelai rambutnya dan berkata dengan lembut. Hal ini membuat Sang Guanying merasa sedikit putus asa. Ternyata dia telah melakukan begitu banyak hal, belajar banyak, dan mencoba menyentuh level yang dia hadapi. Tapi aku ingin membantumu. Aku ingin berbagi masalahmu denganmu. Meskipun setiap orang berusaha membantu Gu Chen dengan caranya masing-masing, setidaknya beritahu dia bahwa dia tidak sendirian dalam berjuang kapan saja. Tapi hal kecil yang mereka lakukan tidak banyak berpengaruh sama sekali. Dua wanita yang benar-benar bisa membantu Gu Chen adalah Murong Waner dan Qiu Yue. Hanya kedua wanita inilah yang bisa membantunya ketika dia menemui masalah atau sedang ragu. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, jaga dirimu baik-baik dan tetaplah bersamaku. Setiap orang memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang berbeda. Tanggung jawabmu adalah, tetaplah bersamaku. Tetap bersamaku selamanya. Gu Chen memeluknya dan berkata dengan lembut. Oke. Aku akan selalu bersamamu. Keduanya berpelukan di tepi ambang jendela dan berlama-lama beberapa saat. Pada saat yang sama, di villa di seberang danau. Gu Yanzi tiduran di tempat tidur gantung, dan Chang Yunsan juga tidur di sofa. Pertemuan keluarga akan segera dimulai. Apakah kamu benar-benar ingin kembali dan membantu? Keduanya pergi ke ibu kota kekaisaran beberapa waktu lalu, hanya untuk mengingat pasukan ibu kota kekaisaran lama untuk Gu Yanzi di ibu kota kekaisaran, dan struktur perbatasan telah mengalami perubahan yang luar biasa. Setelah orang-orang yang ditinggalkannya pergi bersamanya, mereka mati atau melarikan diri, atau banyak dari mereka dianeksasi oleh kekuatan lain. Ini juga merupakan langkah salah yang dilakukan Gu Yanzi saat itu. Begitu dia bergerak, bukankah pasukannya tidak memiliki pemimpin, dan bukankah mereka akan menghadapi kejaran semua kekuatan? Oleh karena itu, jika mereka ingin bertahan hidup saat itu, pada dasarnya mereka harus tunduk pada kekuatan keluarga lainnya. Ketika mereka kembali ke ibu kota kekaisaran beberapa waktu lalu, mereka hanya mengingat beberapa suku lama mereka di sana-sini. Banyak orang sudah menikah dan mempunyai anak, dan hanya sedikit yang bersedia mengikuti Gu Yanzi kembali ke dunia luar. Sejujurnya, jika bukan karena Gu Chen, dia tidak akan cukup malu untuk kembali ke dunia ini lagi. Hei, itu keluarga Gu mereka, apa hubungannya denganku? Gu Yanzi bersandar di bantal dan mendesah pelan, kecuali anakku bersedia mengambil alih keluarga ini, aku tidak peduli apakah keluarga ini bertahan atau tidak. Saat itu, kekuatanmu tersebar ke seluruh dunia. Tempat apa yang berada di bawah kendalimu sekarang? Chang Yunsan bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Tidak banyak anggota lama ibu kota kekaisaran yang ditemukan, tetapi Chang Yunsan tidak mempercayainya. Pria yang hampir menjadi orang top dunia saat itu hanya memiliki sedikit uangnya tersisa sekarang. Jadi dia juga ragu kalau pria ini, Gu Yanzi, pasti punya sesuatu di sisinya. Gu Chen sama seperti ayahnya yang suka menyimpan sesuatu di sisinya setiap saat. Tidak banyak. Tidak banyak yang tersisa, jadi apa yang tersisa? Kota Shanghai. Ketika Chang Yunsan mendengar ini, dia segera berbalik dan duduk, kota Shanghai. Kota Shanghai sebenarnya wilayahmu. Itu wilayahku, kan? Ada 3 belahan dunia di kota Shanghai, dan salah satunya masih bermarga Gu. Aku tidak meninggalkan apapun untuknya, jadi. Anggap saja itu sebagai hadiah pertemuan untuknya. Gu Yanzi meletakkan kepalanya di atas tangannya dan berkata dengan tenang. Menggunakan kota Shanghai sebagai hadiah pertemuan. Ini sangat murah hati. Sungguh patut ditiru memiliki ayah yang baik. Hal ini membuat Chang Yunsan menggelengkan kepalanya karena iri. Di mana kota Shanghai ini? Yang pasti bukan di Bekasi ya guys ya. Ini adalah pasar luar negeri sepanjang 10 mil tempat orang terobsesi dengan kehidupan dan uang, dan itu adalah juga merupakan pusat persimpangan kekuasaan dan uang. Perekonomian di sini bahkan lebih berkembang daripada ibu kota kekaisaran. Di antara kota-kota super di dunia yang dapat dimasukkan dalam daftar, satu-satunya di kerajaan Xia adalah kota Shanghai. Itu setenar New York, London, Tokyo, dan kota-kota super lainnya, di antaranya ibu kota kekaisaran belum masuk dalam daftar. Daftar tersebut menunjukkan betapa berkembangnya perekonomian kota Shanghai ini.
Keluarga Gu menempati salah satu dari mereka secara eksklusif. Bahkan jika itu menempati suatu area di kota Shanghai, itu adalah keberadaan yang luar biasa. Kemudian vitalitas keluarga Gu dapat dikembangkan secara perlahan dengan bantuan perekonomian kota Shanghai, dia menjadi tuan muda. Hadiah kecil ini harus digunakan untuk mengganti kerugian. Apakah ini masih disebut hadiah kecil? Kami memiliki sepertiga wilayah di kota Shanghai, yang berarti kami menguasai setidaknya 2 atau 3 distrik. Ada 3 zona ekonomi terbesar di kota Shanghai. Tidak mungkin keluarga Gu menempati 3, setidaknya 1. Hanya 1. Tapi yang ini, pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun setara dengan pendapatan tahunan Provinsi Barat Daya. Apa? Lebih dari 20 tahun yang lalu, keluarga Gu berada di kota Shanghai. Tidak ada yang mengarahkan mereka ke tempat itu, dan tidak ada yang berpikir bahwa perkembangannya kota Shanghai akan melampaui ibu kota kekaisaran di masa depan. Dalam arus pelan itu, Gu Yanzi tidak berjuang untuk apapun, dan hanya memimpin orang-orang untuk menetap di kota Shanghai sebagai orang luar. Selama bertahun-tahun, kota Shanghai masih berada di tangan Gu Yanzi. Tapi, kapan kamu akan membiarkan dia mengambil alih kota Shanghai? Chang Yunsan bertanya dengan ekspresi curiga di wajahnya. Gu Yanzi menghela nafas tak berdaya, setidaknya setelah kita saling mengenali, tapi aku belum menemukan cara untuk menghadapinya. Bersambung.